Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life. To the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Filipus Adimas. Nah, sekali tentunya kita kembali bisa menyapa viewers untuk memberikan informasi menarik dari dunia life dan juga fashion. Nah, berbicara lifestyle nih, saat ini pria juga sudah mulai sadar akan pentingnya perawatan loh. Bahkan sudah banyak yang melakukan perawatan baik modern maupun tradisional. Nah, kamu sendiri nih, kamu melakukan perawatan nggak, Philip? Wah, tentunya dong, namanya perawatan itu harus dilakukan karena bisa menunjang penampilan. Nggak cuma untuk wanita aja, tapi laki-laki pun juga perlu dan penting banget, Ca. Seperti kamu ada informasi menarik, Caca? Yes, bener banget. Kali ini spesial nih, di mana rekan host kita, Marcus Henry, akan membagikan rahasia awet mudanya Philip, yaitu salah satunya dengan melakukan perawatan. Namun uniknya, Marcus melakukan totok aura di Dian Kenanga sebagai salah satu pelopor totok aura pertama di Indonesia. Wah, aku tahu nih totok aura ini selain bisa merelaksasikan otot wajah, tubuh, bonusnya bisa membuat awet muda. Wah, boleh deh ya. Kita kapan-kapan kita coba ke sana. Markus, cobain dong. Kita diajak juga dong. Iya, boleh ya diajak ya kita. Viewers, seperti apa treatment yang dilakukan Marcus ini ya? Yuk langsung aja kita ikuti kegiatannya. Viewers, memanjakan diri saat liburan tentu saja menjadi salah satu hal wajib yang harus kita lakukan. Kali ini, pasca liburan lebaran, Marcus Henry akan mengajak kita untuk melakukan perawatan totok aura wajah dan tubuh di pusat totok aura Dian Kenanga. Kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja! Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus Henry. Setelah selesai dengan liburan Hari Raya Idul Fitri, jalan-jalan, silaturahmi, sempat mudik juga, saya ingin merecharge wajah dan tubuh saya yang pokoknya udah capek banget, wajahnya juga kusam, saya ingin lebih perawatan lebih banyak lagi. Jadi saya sengaja sudah ada di Dian Kenanga Totok Aura, saya mau masuk ketemu dengan Mbak Dian Kenanganya. Tetap di sini. Halo, hai, baik. Wah, ada Mbak Dian Kenanga. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu nemuin saya di sini. Long time no see, Mbak. Halo. Sebelum saya udah makasih sudah sambut selalu di Dian Kenanga ini. Yuk, habis sebelum kita treatment ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Duduk. Yuk kita duduk ngobrol. Silakan. Nah viewers, setelah sekian lama saya sering banget bolak-balik ke Dian Kenanga untuk terapi, dan baru kali ini saya berkesempatan happy banget ketemu langsung dengan Mbak Dian, owner dari Dian Kenanga pastinya. Aku yang makasih dong. Aku udah sering banget kesini loh, sering bolak-balik. Mbak Diannya tuh sibuk, jadi jarang ketemu, dan sekarang habis lebaran pula bisa meluangkan waktu ketemu kita di sini. Apa kabar? Pulang kampung nggak? Sempat makanya tadi Capek ya. belum lama nyampe, jadi agak-agak masih capek gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Mas juga baik ya? Puji Teman-teman Tuhan semua juga baik, ya? semuanya baik di rumah juga. Viewers, saya sering kesini perawatan untuk totok aura wajah dan totok aura badan. Tapi saya tuh masih kan belum sempat ketemu, jadi saya nggak tahu nih secara rinci gimana sih tentang totok aura itu. Mungkin juga gitu viewers ya? di rumah nih yang anak-anak zaman sekarang, kayaknya kan kalau denger kata aura tuh kan kayak kesannya magic banget ya magic gitu ya. banget ya. Mungkin bisa jelasin sekalian ke viewers di rumah nih, Mbak Dian. Jadi jangan kebayang yang namanya totok aura itu ada kepulan asap, lalu ada Nyai Dian di balik penotokan itu sendiri. Jadi totok aura adalah sesungguhnya penggabungan dua ilmu, yaitu ilmu acupressure atau penotokan dengan ilmu prana. Apa itu ilmu prana? Di mana semua terapis, bukan cuma Tante Dian aja atau Mbak Dian aja, yang melakukan pelatihan teknik pernafasan, di mana setiap gerakan dari penotokan itu bermuatan tenaga prana atau tenaga dalam dari si terapis gitu.
Jadi fungsinya tuh sebenarnya buat apa? Oke, fungsinya sebenarnya banyak, tapi mungkin aku coba pilih-pilih aja ya. Pertama adalah memberikan efek domino kesehatan yang luar biasa. Kedua adalah manfaat kosmetis. Tambahannya atau bonusnya adalah membuat yang namanya aura kita atau badan bioplasmik kita, atau aku mungkin bisa sebut juga istilah lain dari aura adalah medan listrik elektromagnetik yang ada di sekujur tubuh dan wajah kita, itu membuat aura kita sehat. Jadi kalau begitu aura kita sudah sehat dengan peredaran darah yang baik, metabolisme hormonal tubuh yang baik, itu even kamu nggak expect, daya pikat kita juga akan menguat. Artinya begitu kerja organ-organ utama tubuh baik, cakra kita sehat, dia akan memendarkan atau merefleksikan gelombang energi elektromagnetik atau aura tadi itu dengan range yang sangat luas. Begitu range-nya luas, otomatis magnetiknya kita bekerja, bertebaran kemana-mana sehingga daya pikat kita juga menguat. Jadi jangan heran kalau habis ditotok, mostly gitu ya, pengalaman dari teman-teman yang melakukan perawatan ini, cantik ganteng fisik itu akan menjadi nomor 1000 karena yang mereka lihat adalah inner strength dari kita. Karena apa tadi, medan listrik elektromagnetiknya kita sudah menguat. Jadi ini orang biasa aja ya, 11 meteran kok cantik banget gitu, sehingga mata kita akan berulang kali untuk mengarah ke dia. Tapi begitu semeter 2 meter padahal biasa aja ya, fisik genetiknya biasa aja gitu. Nah ini apa, ini yang menandakan bahwa kesehatan aura kita sudah lebih baik dan dia bisa memancarkan aura yang luar biasa, celong-celing gitu. Jadi setiap orang tuh bisa nggak sih ngelihat? Misalnya saya ngelihat atau Mbak Dian ngelihat aura gitu ya? Itu bisa nggak secara kasat mata atau gimana gitu loh? Pertama memang gift sih, tapi kedua kalau bicara bisa nggak sih dipelajari, selama apapun, selama itu ilmu Allah atau ilmu Tuhan pasti bisa dipelajari oleh kita. Cuman masalahnya adalah seberapa cepat kita bisa melatih itu sehingga kita bisa merasakan keberadaan gelombang energi elektromagnetik kita yang memancar dari dalam tubuh kita. Jadi kita ada 7 cakra di mana dia akan memancarkan apa-apa yang ada di dalam tubuh ini, termasuk level emosi kita, level pikiran kita. Jadi begitu ditotok, biasanya bekerjanya totok aura adalah membuat dominasi energi negatif kita tidak lebih kuat daripada dominasi positifnya. Mengapa demikian? Karena tadi begitu sirkulasi darah bagus, kita bisa tidur dengan dapetin deep sleep. Pagi hari kita bangun bisa lebih baik merespon apapun yang datang. Karena kadang-kadang kan begitu kita kurang tidur aja, moodnya langsung kayaknya moodnya nggak bagus, ya. kita menjawab sesuatu hal yang negatif, yang positif sekalipun dengan cara yang negatif gitu, sehingga tadilah begitu aura kita sudah lebih dominan positif di dalam tubuh kita, dia akan memancarkan keluar dan itu sangat bagus karena ini nyambat ya, kalau orang bilang tuh kayak pilek lah. Ini nih nyambat itu dia mengenai semua yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan heran kalau abis ditotok aura biasanya mood kita bagus. Orang-orang di sekitar kita juga akan merespon kita juga baik. Kenapa mereka merespon kita dengan baik atau keberadaan kita dengan baik? Karena memang dominasi energi positif kita sudah lebih mencorong daripada energi negatifnya. Gitu sih. Tuh. Jadi kalau misalnya viewers di rumah ini kan yang kadang sekarang masih muda nih, wanita-wanita dan pria juga kan udah mulai perawatan tuh kayak misalnya filler, botox dan perawatan-perawatan lain. Itu berpengaruh juga nggak kalau misalnya melakukan totok aura? Sangat berpengaruh. Jadi monggo aja buat teman-teman di segala usia, mulai dari remaja gitu ya sampai yang seusia mamah-mamah gitu ya, mami-mami kayak Mbak Dian gitu ya. Silahkan melakukan perawatan filler atau apapun karena itu juga ilmu Allah, bagus juga. Tapi kalau ditanya totok aura ini atau totok aura yang bisa diberikan oleh tempatku itu seperti apa? Ini bisa menjadi basic terapi yang lain. Jadi kalau tadi begitu melakukan treatment totok aura wajah, tubuh atau totok aura jenis yang lain, sudah memberikan efek domino kesehatan yang baik oleh tubuh, kerja organ juga bagus, sirkulasi darah baik, metabolisme hormonal juga baik, detoksifikasi elemen tubuh baik. Jangan heran begitu dia semuanya sudah baik, apapun isi dari ampul yang disuntikan lewat filler, botox atau treatment apapun yang lain, dia akan direspon oleh kerja organ-organ utama tubuh itu juga dengan baik. Kalau dia sudah lebih baik, otomatis kurun waktu yang bisa dihasilkan oleh berbagai treatment tadi juga akan dirasakan manfaatnya oleh si pengguna botox, filler dan lainnya pun semua treatment tadi juga akan lebih bagus. Jadi nggak jadi masalah, walaupun ini secara alami konsepnya, tapi ini tadi karena alami kita bisa menjadi basic bagi terapi yang lain.
Oke, gitu. sudah jelas sekali akhirnya saya sekarang. Viewers di rumah juga jadi lebih terbuka mungkin ya, Ya. untuk anak milenial zaman Amin, amin. sekarang. Jangan ragu untuk melakukan totok aura wajah dan totok aura tubuh pastinya. Abis ini saya treatment itu ya? Iya dong. Boleh ya? Boleh dong, boleh Oh, banget. asik. Kita udah lama nggak ketemu, berapa lama? Setahun? Lebih lah ya Setahun, kayaknya, ya? lebih. Pokoknya pandemi Apalagi kan gitu kemarin pandemi kan. kan berhenti dan segala macam. Iya. Akhirnya. Viewers, habis ini kita lihat ya gimana treatment yang saya akan lalui. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Nah viewers, saya sekarang sudah ready, sudah berbaring dengan santai. Saya akan ditotok aura wajah. Jadi ikutin terus ya. Wah, thank you banget nih Mbak Dian, treatmentnya hari ini luar biasa. Wajah saya menjadi kinclong, tubuhnya nyaman banget. Terima kasih banyak. Auranya dong, auranya Auranya udah. bertebaran. Lihat gimana? Kelihatan beda nggak? Iya dong. Beda dong, Hati-hati pasti. tebar pesonanya. Viewers, beda kan? Kelihatannya pasti ya. Nah, makanya jangan ragu-ragu datang ke sini ke Dian Kenanga Totok Aura untuk memancarkan wajah yang lebih kinclong pastinya. Ke situ yuk. Wah tuh ya langsung kelihatan fresh beneran, harus kita coba kapan-kapan ya Cak ke sana ya. Mbak Dian, izin ya nanti kita mampir ya. Nah, gak kalah seru dari informasi tadi, aku masih punya satu informasi menarik lainnya. Ini dia. Sebagai salah satu helatan seni rupa kontemporer berskala besar di Indonesia, kehadiran Art Jok setiap tahunnya tentu dinanti oleh banyak kalangan. Tak hanya para pegiat seni, tapi juga publik dalam lingkup lokal maupun internasional. Dalam perjalanannya, Art Jok berkomitmen menghadirkan sebuah peristiwa seni yang lebih inklusif. Semangat ini diwujudkan dalam rancangan festival hingga pelaksanaan program-programnya. Ya, Arjok ini adalah event tahunan dan event seni rupa, tapi akan di dalamnya itu adalah banyak divisi seni yang lain, baik itu teater, itu musik, itu film, itu desain, itu fashion, atau kuliner, bahkan tapi semuanya dikemas dengan format pameran festival seni rupa. Jadi Arjok yang sudah mengenal itu sudah dikunjungi lebih jutaan orang mungkin dari sejak diselenggarakan dari tahun 2008, dan ini adalah tahun ke-17 tahunnya. Ini sekedar merayakan Sweet 17 mungkin, dan ini merupakan semangat baru kami, maka kami memutuskan untuk bisa menyapa teman-teman semuanya di luar Jogja. Ya, tahun ini adalah satu rangkaian dari tahun tema sebelumnya, di mana itu adalah menjadi pilihan kurator untuk membuat tema, trilogi tema tentang motif. Jadi tahun lalu itu motif lamaran, tahun ini motif ramalan, di mana tahun ini kita mencoba mengajak seniman untuk memprediksi, untuk meramal apapun, dimulai dari sejarah, kemudian kita imajinasi, dan itu mungkin ada sebuah ramalan tahun depan gitu.
Sebenarnya itu lebih kepada bagaimana kami memang memilih karya-karya atau ngobrol dengan senimannya, bagaimana ada karya yang sifatnya lebih interaktif misalnya, atau bagaimana keterlibatan pengunjung di dalam karya itu bisa lebih cair. Tidak hanya melihat dan ada jarak gitu, tapi juga misalnya ada yang kayak yang tahun-tahun lalu ada seluncuran, ada yang ngisi kesan pesan, dan bahkan kemudian terlibat langsung di dalam. Jadi ada karya yang misalnya menyediakan bahan dan kemudian pengunjung itu bisa membentuk sendiri. Bahkan ada workshopnya itu Bu Dolorosa, dan kemudian dipajang juga. Jadi itu yang kemudian membuat pengunjung itu bagian dari Arjok gitu. Itu yang menarik gitu. Mengawali helatan utamanya, Arjok mengadakan Road to Arjok 2024 performa kinestetik untuk menyapa publik dan rekan-rekan. Kali ini khususnya bagi yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kata kunci untuk pameran Arjok dalam 3 tahun ini 2023 sampai 2025 adalah motif. Kata-kata ini, istilah ini sudah jarang dipakai oleh para penulis seni rupa di Indonesia. Dan kalaupun muncul, istilah motif itu hanya sesekali digunakan, dan artinya menurut saya tidak cukup. Jadi hanya dibayangkan sebagai sebuah penampilan visual, corak, misalnya kita mengatakan mengenai motif batik gitu ya, atau pola warna, komposisi dan sebagainya. Padahal kita tahu, bahkan kalau kita cek di KBBI aja, itu motif itu selalu mendua. Jadi ada sesuatu yang tak tampak pada sesuatu yang pada istilah motif itu, ya, apa yang dimaknai dengan istilah motif, sesuatu yang intangible, yang invisible, suatu dorongan, alasan dan sebagainya. Agenda ini menghadirkan presentasi karya dari Zulfian Amrullah, seorang arsitek, perupa, dan pengarah artistik. Kinestetik itu sebenarnya kan kemampuan kita menggunakan tubuh kita untuk menghasilkan sesuatu gitu. Nah, karena aku menggunakan medium kursi itu untuk mereplika gestur-gestur yang bisa dilakukan oleh tubuh manusia gitu. Makanya kemarin judul kinestetik sepertinya tepat gitu untuk kita pakai kali ini. Karena ketika kita melihat patung gitu ya, ada beberapa ekspresi patung itu yang muncul dari wajahnya gitu. Nah, kursi karena dia keterbatasannya, dia tidak punya wajah gitu. Gerak kaki dan tangan, kemudian dada dan pahanya itu yang aku gunakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan sebuah gestur gitu. Gestur-gestur itu sebenarnya mewakili kehidupan. Dia sebenarnya juga apa yang biasa dilakukan oleh manusia gitu. Jadi medium kursi yang secara ergonomis memang tubuhnya ngikut ukuran tubuh manusia gitu. Aku gunakanlah kaki, tangan, kemudian dada kursi itu untuk membuat gestur manusia gitu. Sebenarnya penggunaan kursi untuk memimik gestur tubuh manusia itu juga untuk membuka ruang imajinasi gitu tentang siapa yang sedang kita lihat gitu. Dia sedang marah atau dia sedang bersimpuh. Kalau di dalam kita lihat ada yang bersemedi gitu. Bisa kita tetap melihat dia sebagai kursi, bisa juga dia sebagai orang tua atau seseorang yang sedang bermeditasi gitu. Jadi penggunaan medium lain selain tubuh manusia itu justru bisa membuka ruang imajinasi bagi pengunjung. Identitasnya lebih universal, aku pikir. Road to Arjok 2024 performasi kinestetik telah berlangsung sejak 20 hingga 30 April 2024 di Galeri Salihara, Jakarta Selatan. Dengan membeli tiket pameran performa kinestetik, pengunjung sekaligus akan mendapatkan tiket mengunjungi Arjok 2024 secara cuma-cuma.